3 tahun dipercaya masyarakatnya untuk menjadi kepala desa, Saudara pengusaha Dede Surya Indiana Darmadi justru adalah memanfaatkan pemecah rekor kepercayaan kasus ini korupsi untuk dengan memperkaya kerugian diri paling sendiri. tinggi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai korupsi yang ada di negara kita ini? Ya, tanggapan saya tentang korupsi yang ada di negara kita ini yaitu merupakan kejahatan yang sudah lumrah dikerjakan oleh pemerintah. Menurut saya korupsi saat ini sudah sangat merajalela ya, dan sudah seperti turun-temurun. Karena dari masa penjajahan saja sudah terjadi korupsi hingga saat ini dan belum dapat diberantas hingga ke akarnya. Korupsi yang ada di negara kita ini cukup lumrah ya di lingkungan masyarakat sekarang, apalagi kan sudah menjadi makanan kita sehari-hari di masyarakat Indonesia. Nah, malahan banyak pejabat-pejabat yang justru dia yang harus menegakkan anti korupsi, malah dia yang korupsi. Contohnya saja ini tahun 2019 itu korupsi bansos ya yang dilakukan oleh para pejabat di negeri kita ini. Korupsi yang terjadi di negara kita, negara Republik Indonesia tercinta saat ini itu sudah sangat miris. Mengapa saya katakan sudah sangat miris? Karena ketika kita melihat berita-berita baik itu di media sosial ataupun televisi, sudah banyak berita-berita yang beredar para pelaku-pelaku korupsi. Nah, para pelaku korupsi ini atau orang yang melakukan korupsi ini itu adalah orang-orang yang kita percaya menyampaikan aspirasi kita atau wakil rakyat. Nah, tetapi apa? Dia yang melakukan korupsi tersebut. Menurut saya korupsi di Indonesia sangat sering terjadi antara mungkin karena kelemahannya hukum atau para pidana korupsi hukumannya kurang. Saya korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat keterlaluan. Suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Menurut saya korupsi di negara kita ini sudah sangat merajalela ya. Karena perilaku korupsi ini sudah sangat merugikan masyarakat, terlebih lagi masyarakat menengah ke bawah. Lalu bagaimana cara mengatasinya atau solusi dari tindakan korupsi ini? Ya, menurut saya cara mengatasinya yaitu dengan penjara sampai atau hukuman mati. Ya, salah satu cara mencegahnya itu yaitu menanamkan sikap disiplin dan tidak mengambil hak orang lain. Karena apabila kita dididik dari kecil, otomatis hingga dewasa itu kita akan terbiasa untuk tidak mengambil hak orang lain. Seperti peribahasa mengatakan, Allah bisa karena biasa. Dan hukuman yang diberikan itu harus memberikan efek jera ya, supaya para pelaku-pelaku ini dapat termotivasi untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan bagi orang-orang yang belum melakukan korupsi, dia akan tahu bahwa oh begini ya hukuman para pelaku korupsi itu. Jadi dia akan merasa takut untuk melakukan korupsi itu sendiri. Lebih baik ditanamkan sejak ini sifat kejujuran dan kedisiplinan agar besarnya nanti tidak melakukan korupsi. Menurut saya cara mengatasinya memperketat hukumannya atau setidaknya hukuman mati lah. Karena tindakan korupsi ini sudah sangat merugikan. Membuat pengendalian transaksi keuangan yang baik sehingga tidak mudah adanya tidak korupsi. Yang kedua, meningkatkan pengendalian transaksi keuangan. Yang ketiga, memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindak korupsi. Solusi yang saya berikan itu relatif ya, tergantung bisa sebenarnya dalam mencegah korupsi itu bisa dari diri kita sendiri. Kemudian juga bisa juga untuk memberikan hukuman yang setimpal, semisal penjara seumur hidup ataukah potong tangan semisalnya, biar itu orang-orang yang korupsi tidak lagi melakukan
kegiatan tersebut ya, semisal seperti dipotong tangannya kemudian diarak itu dipenggal kepalanya ya, sekian. Cara pencegahan korupsi di negara kita ini tentu yang ditempuh adalah jalur hukum yang seperti yang terjadi di Indonesia ini adalah dengan penjara seumur hidup. Nah, meskipun para pelaku korupsi ini dipenjara, tetapi serasa berada di dalam hotel bintang 5 menggunakan AC ataupun dan segala macam. Nah, selain itu kita seharusnya menanamkan sikap jujur dari sejak dini, dan itulah pentingnya pendidikan anti korupsi yang kita pelajari di sekolah untuk kita agar bisa mencegah korupsi ini. Meskipun uang itu segalanya membutuhkan uang, tetapi jangan sampai uang membutakan segalanya. Anti korupsi, Cegah korupsi, selamatkan bangsa. Mari berantas korupsi di negeri ini. Perangi korupsi,